Selamat datang kembali di Footy Fables. Hari ini kita akan membedah salah satu laga paling krusial di pekan ini, Wolves melawan Tottenham Hotspur. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Bagi Spurs ini adalah misi bertahan hidup di Premier League setelah rentetan 15 laga tanpa kemenangan, yang membuat mereka terjerembab ke zona degradasi. Mari kita bahas. Mari kita lihat bagaimana kedua tim memulai laga ini. Wolverhampton Wanderers turun dengan formasi 3-4-2-1. Meskipun sudah dipastikan degradasi, Wolves bermain dengan harga diri. Hosesa berdiri di bawah Minstar. Trio bek tengah diisi oleh Santiago Bueno, Toti Gomez, dan bek senior Matteo Herty. Lini tengah dikomandoi oleh Andri dan Joao Gomez, sementara sisi sayap ditempati Pedro Lima dan Hugo Bueno. Di depan Matheus Mane dan Rodrigo Gomez bergerak menyokong Adam Armstrong. Tottenham Hotspur dengan formasi 4-2-3-1. Roberto De Zerbi melakukan beberapa penyesuaian. Antonin Kinski dipercaya sebagai kiper. Lini belakang diisi Pedro Porro, Kevin Danso, sang kapten Mickey Van de Ven, dan Jed Spence. Poros tengah ditempati Rodrigo Bentancur dan Yves Bissouma. Trio kreatif diisi oleh Kolo Muani, Conor Gallagher, dan Xavi Simons yang menyokong Dominic Solanke. Wolves memulai serangan dengan menggunakan 2-4 untuk mengimbangi press Spurs yang menggunakan 4-4-2 dan melakukan sirkulasi bola melalui sayap. Di sini terlihat juga Wolves build up dengan 3 back yang cukup melebar untuk memancing pressing Spurs. Andre sering turun sangat dalam untuk membantu sirkulasi bola, sedangkan wingback Wolves menjaga lebar lapangan. Saat menyerang, mereka terlihat menggunakan sayap 3-4-3 diamond dan memanfaatkan lebar lapangan melalui Hugo Bueno. Mereka mencoba mengeksploitasi ruang di posisi Porro yang tidak begitu bagus dalam hal defending. Wolves cukup disiplin dalam struktur low block yang sesekali berubah menjadi blok rendah saat Spurs menekan. Ini bertujuan untuk memaksa pemain Spurs melakukan tembakan-tembakan spekulasi dari luar kotak penalti. Spurs di bawah De Zerbi tetap setia dengan kombinasi operan pendek yang cepat dari lini belakang. Pedro Porro terlihat berperan sebagai inverted wingback yang masuk ke tengah. Para pemain Wolves sering melakukan salah umpan dalam pertandingan kali ini. Dan beruntung tendangan Kolo Muani masih melebar. Spurs mendapatkan peluang dari transisi cepat. Danso yang melakukan clearance memberikan bola ke Bentancur. Para pemain Spurs terlihat sering menggunakan posisi segitiga atau vertical shape untuk melakukan umpan pendek cepat. Dan Porro yang melihat Simon kosong langsung melakukan switch ke area sisi kiri. Namun tendangan Simon gagal berbuah gol. Berawal dari kesalahan pemain Wolves, Gallagher dan Richarlison melakukan press. Para pemain Spurs langsung melakukan transisi positif. Umpan dari Gallagher gagal dimanfaatkan oleh Richarlison. Spurs menang jumlah pemain di sisi kanan Wolves. Terlihat 4-3 kali ini. Di pertandingan kali ini, Porro memainkan peran inverted wingback yang sangat bagus. Posisi dan determinasinya patut diberi apresiasi untuk membantu attacking Spurs. Lagi dan lagi, Porro yang mengawali serangan Spurs. Berawal dari titik tengah, Porro melakukan running ke sisi kanan untuk memberikan crossing ke kotak penalti lawan. Namun bola mampu dihalau oleh kiper Wolves yang bermain cukup baik di pertandingan kali ini. Saat posisi defense, Spurs terlihat menggunakan 4-2-3-1 untuk menumpuk pemain di tengah untuk mendapatkan second ball dari duel udara. Saat Porro menjaga lebar lapangan,
Tel menutup posisi Porro dan Palhinha mundur sebagai bek untuk menutup lini yang kosong. Gol tunggal kemenangan Spurs lahir pada menit ke-82 adalah hasil dari corner. Bola yang diarahkan ke tengah gagal ditanduk sempurna oleh Richarlison dan membuat skrimmage di depan gawang. Terlihat posisi Palhinha yang kosong tanpa penjagaan pemain Wolves. Bola yang ditendang dari Richarlison mengarah ke Palhinha. Dan dengan satu sentuhan, Palhinha menjebloskan bola ke gawang Wolves. 0-1 untuk Tottenham Hotspur. Wolves bukan tanpa peluang. Mereka beberapa kali melakukan percobaan dari crossing, namun semua umpan silang dari Wolves tidak membuahkan gol sama sekali. Di akhir pertandingan, Wolves sempat mengancam gawang Spurs lewat free kick Gomez. Namun tendangan Gomez masih mampu ditepis oleh Kinski dan menyelamatkan Spurs dari kebobolan. Kemenangan 1-0 ini adalah hasil yang jelek secara permainan, namun cantik secara hasil bagi Tottenham. Setelah 15 laga tanpa kemenangan, 3 poin ini adalah nyawa bagi Spurs dalam upaya mereka keluar dari zona degradasi. Roberto De Zerbi akhirnya bisa bernafas lega di pinggir lapangan. Bagi Wolves, meski sudah degradasi, mereka menunjukkan bahwa mereka tetap bisa menyulitkan tim besar. Kurangnya penyelesaian akhir yang klinis dari Armstrong dan kawan-kawan menjadi pembeda utama di laga ini. Itu dia analisis taktik kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Spurs bisa menyapu bersih sisa laga untuk bertahan di Premier League? Tulis di kolom komentar.